Record. Oke. Dah aku record. Ini aku jadikan host. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem pendaftaran siswa baru. Yang beranggotakan yang pertama ada M. Fahren, yang kedua ada Mutiara Oktaviana Haloho, yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Olivia Shikaramadani, yang keempat ada Rinaldo Rafael Endrik, yang kelima ada Rizky Agustina, dan yang terakhir ada Rizka Larisandi. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Ruang lingkup. Proses yang telah tercover oleh sistem pendaftaran siswa baru ini adalah: pertama, sistem login dan registrasi; kedua, proses pendataan siswa baru; ketiga, proses jumlah siswa yang disetujui; keempat, proses jumlah siswa yang ditolak. Tujuan, aplikasi pendaftaran siswa ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan para siswa untuk mendaftar sekolah, sekaligus memudahkan pihak sekolah untuk mendapatkan siswa baru. Keuntungan pada aplikasi ini adalah untuk memungkinkan si pengguna mencari keuntungan. Bila aplikasi ini dijual lepas, maka akan mendapat biaya yang rentan sangat besar dalam satu kali, sedangkan keuntungan disewa per bulan mendapatkan keuntungan tiap bulan. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu perspektif sistem. Sistem ini merupakan sistem yang dibangun untuk memfasilitasi proses pendaftaran siswa baru. Sistem ini dibangun untuk memudahkan calon siswa mendaftar pada aplikasi ini. Berikutnya ada lingkungan sistem. Database server sebagai pusat data dari aplikasi. Aplikasi ini langsung memuat dua level user, yaitu calon murid dan admin manager. Calon murid mempunyai wewenang untuk menginput data dirinya, mengisi formulir, dan melihat persetujuan. Sedangkan admin manager mempunyai wewenang dalam mendata si pendaftar siswa baru, memberikan formulir pendaftaran siswa baru, menyetujui pendaftaran calon murid, mendata status siswa baru, dan aplikasi berjalan jika autentikasi dari user atau user admin tervalidasi. Berikutnya ada fungsi-fungsi sistem. Yang pertama ada admin, yaitu fungsinya menyeleksi formulir pendaftaran. Yang kedua, pendaftaran sekolah, yaitu fungsinya mencari siswa dari aplikasi pendaftaran. Yang ketiga, feedback hasil formulir, yang berfungsi memberikan feedback kepada calon siswa yang telah mendaftar di aplikasi ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rinaldo. Kepada Rinaldo dipersilakan. Karakteristik pengguna. Satu adalah admin. Karakteristiknya adalah sebagai administrator atau pengelola data dalam sistem. Berperan untuk mengelola pendaftaran siswa, mengelola penerbit atau produk, membuat transaksi, bertanggung jawab atas data siswa yang masuk di penerimaan siswa baru. Yang selanjutnya adalah karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna di sini adalah kasir yang memiliki karakteristik sebagai user, berperan untuk membuat transaksi, dan bertanggung jawab atas transaksi yang ada pada fungsi penjualan, persewaan, dan pengembalian. Selanjutnya adalah lingkungan operasi. Setelah dilakukan analisis, berikut kebutuhan sistem operasi, software pendukung, dan spesifikasi hardware untuk aplikasi pendaftaran siswa, yaitu satu buah laptop yang memiliki spek dengan OS Windows 10, RAM 4 GB, CPU Core i3, dan software pendukung seperti VS Code, Notepad, Sublime, dan hosting. Baik, terima kasih kepada Rinaldo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Agustina. Kepada Rizky Agustina dipersilakan. Selanjutnya ada spesifikasi kebutuhan fitur sistem, di mana kami membuat sistem pendaftaran siswa baru. Terdapat dua aktor, yaitu admin dan calon siswa baru. Admin bertugas untuk mendata pendaftar siswa baru, kemudian memberikan formulir pendaftar siswa baru, dan mendata si status siswa baru. Sedangkan calon siswa baru terlebih dahulu harus registrasi akun. Setelah itu menerima formulir pendataan,
mengisi formulir pendataan, dan mengumpulkan formulir pendaftaran. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional use case template. Yang pertama ada admin. Kondisi awalnya, aktor telah terautentikasi sebagai user admin. Alur normalnya itu ada 3, yaitu mencari pendaftar, memberikan formulir pendaftar, dan mendata status pendaftar. Kondisi akhirnya itu menghubungi pendaftar. Pengecualiannya, jika formulir tidak memenuhi persyaratan, maka formulir tidak diterima. Kebutuhan non-fungsional ada 2, yaitu keamanan portal autentikasi yang digunakan adalah username dan password dari masing-masing user atau pendaftar. Yang kedua itu proses pendaftaran tidak lebih dari 24 jam. Selanjutnya, yang kedua ada pendaftaran sekolah atau domain proses. Kondisi awalnya, aktor telah terautentikasi sebagai pendaftar. Alur normalnya ada 4, yaitu mencari formulir pendaftaran, menerima formulir pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, dan mengirim formulir pendaftaran. Kondisi akhirnya, formulir pendaftaran diverifikasi. Pengecualian, jika pendaftar tidak memenuhi persyaratan, maka tidak bisa mengirimkan formulir. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional, itu ada 2, yaitu keamanan portal autentikasi yang digunakan adalah username dan password dari masing-masing user atau pendaftar. Kedua, proses pendaftaran tidak lebih dari 24 jam. Yang terakhir ada feedback hasil formulir. Kondisi awalnya aktor telah terautentikasi. Alur normalnya, admin menyeleksi formulir pendaftaran. Admin memberi hasil kepada pendaftar. Kondisi akhir, hasil pendaftaran lulus atau tidak lulus. Kebutuhan non-fungsional ada 2, yaitu keamanan portal autentikasi yang digunakan adalah username dan password dari masing-masing user atau pendaftar. Terakhir, fungsi ini dipakai setelah hasil pendaftaran. Baik, terima kasih kepada Rizky Agustina. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Larisandi. Kepada Rizka, dipersilahkan. Baiklah, di sini ada kelas diagram kebutuhan data. Kebutuhan data ada 2, 1 data admin. Setiap admin mempunyai tanggung jawab dalam mengurus data siswa baru. Atribut utama yang dipakai adalah user ID dan password pendaftaran. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah baca atau read. 2, data login. Proses pintu masuk bagi pengguna untuk mengakses sistem portal pendaftaran. Transaksi yang terjadi membutuhkan masukan berupa produk. Atribut utama yang dipakai adalah username dan password pendaftar. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah baca dan tulis. 1, data siswa. Setiap siswa mengisi formulir pendaftaran. Atribut utama yang dipakai adalah NIS. Username, jenis kelamin, kelas, nama. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah baca atau read. 2, data formulir. Formulir ini bertujuan untuk mengetahui identitas siswa. Atribut utama yang dipakai adalah NIS, gaji orang tua, pekerjaan orang tua, alamat, ID formulir, IS, appropriate. Hak akses yang dimiliki oleh sistem terhadap data ini adalah baca dan tulis. Kebutuhan non-fungsional, ketersediaan. Sistem harus tersedia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Sistem harus memiliki penyimpanan yang cukup untuk menampung data. Kapasitas. Sistem harus dapat menginput data pendaftaran sekitar 100 kali dalam sehari. Performa. Sistem harus dapat memberikan layanan secara cepat bagi pengguna atau proses tidak melebihi 1 menit. Kehandalan. Sistem tidak error ketika ada banyak user yang mengakses sistem secara bersama. Keamanan. Sistem harus mempunyai kategori user login. Sistem harus dapat melakukan penalti terhadap kesalahan masukkan password selama 7 kali. Sistem tidak menyimpan password ke database dalam bentuk plain text, tapi harus dihash ke enkripsi terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahren. Pada Fahren, dipersilahkan. Baiklah,
eh, di sini dia menjelaskan tampilan antarmuka penggunanya, yaitu dia menu submit dan register, di mana menu submitnya ini dia si calon siswanya ini dia harus registrasi terlebih dahulu. Setelah dia registrasi, akun akan memvalidasi ke database-nya secara langsung. Setelah divalidasi, dia akan mengisi sesuai username dan password yang telah diisinya di dalam registrasi. Setelah itu dia submit. Yang selanjutnya ini adalah tampilan menu admin. Menu adminnya ini berguna untuk melihat berapa jumlah siswanya mendaftar, terus yang berapa jumlah siswanya yang disetujui, ditolak, maupun jumlah adminnya itu berapa gitu. Baiklah, tampilan dari nama-nama dari si calon siswa pendaftaran ini ada seperti gambar ini. Setelah itu dia mempunyai tampilan menu si calon siswa. Si calon siswa ini dia mempunyai username, nama lengkap, nomor induk siswa nasional, jenis kelamin, dan kelas. Setelah itu dia terdapat tampilan pengisian form si calon siswa. Tampilan pengisian form si calon siswa ini dia ada tentang gaji ortu, pekerjaan orang tua, maupun alamat orang tua. Setelah itu disubmit. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.